Sampai air maninya pun dibedakan. Laki-laki tebal, kasar, perempuan tipis, halus. Ya subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jangan dihalangi. Kalau dihalangi maka akan terjadi hal. Kebebasan, kemerdekaan ada pada laki-laki, beban tanggung jawab ada pada laki-laki. Dia salah, dia yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak adil, maka dia akan berjalan miring di akhirat nanti. Ustaz, kenapa terkadang istri tidak merasa ikhlas apabila sering ditinggal suami mendengarkan kajian ilmu syar'i? Ya jangan sering-sering. Sering-sering, sekali-sekali kasih waktu untuk istri dan seterusnya untuk suami. Pertama, dari satu sisi. Sisi yang lain, istri juga bersyukur bahwa yang dituntut oleh suaminya, dicari oleh suaminya ilmu din untuk kebahagiaan keluarga mereka dunia dan akhirat. Sama seperti para sahabat, duduk hadir di majlis Rasulullah SAW. Mereka pulang, mereka menceritakan kepada istri mereka, turun ayat ini, turun ayat itu, diajarkan. Sekarang turun ayat tentang memakai kerudung, semuanya begitu. Ya. Namun jangan sebab mempelajari ilmu syar'i kemudian kita meninggalkan hak-hak istri. Ini tidak dibenarkan. Masing-masing ada haknya. Masing-masing ada haknya. Dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah, lalu kita tinggalkan hak-hak istri, ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan dikatakan orang ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, bagaimana dengan menuntut ilmu syar'i di rumah bukan di masjid? Apakah mendapat keutamaan? Tentu mendapat keutamaan. Tadi ada hadis yang bersifat umum. Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sejak kapan kajian-kajian ilmu manhaj salaf mulai berkembang di Indonesia ini? Karena saya lihat jamaah pengajian kebanyakan masih muda dan juga dalam masyarakat orang tua yang tahu manhaj salaf masih sedikit. Syukran. Ya, dalam waktu yang saya kira cukup singkat, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dan kita masih berada di tepian ilmu yang kita miliki sangat sedikit sekali. Kemudian kitab-kitab apa saja yang perlu dipelajari oleh penuntut ilmu yang pemula? Pertama tentu yang harus dipelajari, dibaca, ya, ditertibkanlah akidah, misalnya tentang akidah, i'tiqad, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibacalah kitab-kitab akidah. Sekarang telah diterjemahkan. Bahkan salah seorang ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, nulis kitab tentang i'tiqad, akidah Ahlus Sunnah. Satu kitab yang sangat berharga dan sangat bagus sekali, cukup tebal, tulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami. Selain kitab-kitab kecil yang banyak, sehingga kita tahu apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang alhamdulillah ada kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin,
dan lain-lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya? Saya pun telah menerjemahkan ada kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang kami baca bersama kawan-kawan setiap Ahad ketiga di Bekasi. Terjemahan sekedar menjelaskan pokok-pokoknya. Kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad pun telah diterjemahkan. Ini dari akidah, bab keimanan, beriman kepada Allah dan seterusnya. Ya. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, ada kitab Arba'in kita baca tentang adab. Sebelumnya kita peribadatan tentang ibadah, salat, sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan itu, apabila kita tidak bisa membaca Quran, kita belajar membaca Quran, karena membaca Quran memiliki keutamaan yang sangat besar. Apabila kita telah bisa membaca, kita berusaha untuk membaca Quran dengan baik. Untuk membaca Quran dengan baik. Ada ilmu tajwid diajarkan oleh para asatidzah kita. Di sini ada belajar baca Quran? Ada belajar tajwid itu? Nanti saya kasihkan kitab, saya ada kitab tentang tajwid untuk dibagikan kalau mau dicetak lagi insyaallah taala. Dulu dapat tidak? Belum. Insyaallah taala. Tentang adab-adab Islam, misalnya memiliki kitab Riyadhus Shalihin yang memuat hampir 2000 hadis. Ya. Menghadiri majlis-majlis ta'lim yang berjalan di atas manhaj yang hak. Tapi pasti dengan penuh tawadhu. Ya. Bolehkah kita menuntut ilmu dengan cara membaca kitab para ulama tetapi tidak mendapat penjelasan dari guru? Tentu banyak kerusakannya dari kebenaran. Kecuali kita telah memberikan, telah mendapat, telah dibimbing secara umum, belajar. Tidak mungkin orang belajar saja dari kita tanpa ada guru. Pertama kita harus belajar. Setelah itu kita membaca kitab-kitab para ulama. Dengan belajar kita tahu qawaid dan dawabitnya, kaidah-kaidah, ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuannya, sehingga kita tidak akan menyimpang jauh. Sehingga kita tidak akan menyimpang sesat maksudnya. Tapi kalau tanpa guru sama sekali, belum pernah kita belajar sama sekali, pertama-tama tentu akan sulit, sangat berat, penuh dengan beban. Karena tidak ada yang mengarahkan kita. Lain kalau kita telah memiliki qawaid dan dawabit, akan sangat mudah. Dan kitabnya pun kita urut, kitab mana yang harus kita baca terlebih dahulu. Apakah boleh berkurban dan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Tidak ada sunnahnya dan tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berkurban untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Juga pertanyaan mengambil dari buku yang jelas periwayatannya dan mengajarkannya kepada orang lain tanpa kita diajarkan, disampaikan oleh Ustaz terlebih dahulu secara langsung, yang sholat, tata caranya dan wudu yang benar. Kalau kita telah mempunyai qawaid dan dawabit, akan mudah bagi kita. Kemudian ini bisa lebih banyak pahamnya dari tidak paham. Yang tidak paham kita tanyakan kepada Ustaz. Tetapi apabila kita tidak memiliki qawaid dan dawabit, maka akan sangat berat bagi kita dan sering terjadi salah paham. Kalau ulama saja yang membaca kitab